Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Islam adalah agama yang dipilih Allah sebagai rahmat dan nikmatnya untuk seluruh umat manusia. Dalam agama ini disediakan jalan untuk sukses di dunia dan selamat hingga sampai di ujung perjalanan menghadap Allah di yaumil mahsyar, yang pada akhirnya diputuskan masuk surga atau neraka. Karena ajaran ini dirancang oleh pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran ini dapat dipastikan selalu relevan dengan semua zaman dan tempat. Al-Islamu solihun likulli zamanin wa makan. Akan tetapi karena perkembangan peradaban umat manusia, transformasi sosial, akhirnya kesempurnaan Islam itu seringkali tak terlihat di dalam kenyataan kehidupan karena seringkali dianggap bertentangan atau paradoks dengan kenyataan yang terjadi. Itulah sebabnya para ahli mengkhawatirkan apakah Islam masih bisa diterapkan dalam kehidupan modern. Said Hussein Nasr misalnya menulis buku Traditional Islam in Modern World. Mungkinkah tradisi Islam bisa diamalkan dalam kehidupan modern? Saudaraku, saat ini ketika umat manusia menghadapi pandemik COVID-19 yang melanda umat manusia, maka kita berhadapan dengan hal yang sama. Kita lihat misalnya social distancing atau physical distancing, bahkan lockdown secara zahiriyah sering terlihat seakan-akan menabrak tradisi-tradisi Islam. Kita lihat misalnya Islam mengajarkan bahwa sholat di masjid berjamaah 27 kali lebih afdal daripada sholat sendiri di rumah. Yang kedua, Islam mengajarkan tentang musafahah, salaman. Islam mengajarkan silaturahim, cipika-cipiki, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ajaran-ajaran ini seakan dianggap kini menabrak keharusan tentang social distancing atau physical distancing itu. Dengan demikian muncul kembali pertanyaan itu, masih mungkinkah Islam diamalkan dalam konteks kehidupan kita yang kontemporer sekarang ini? Ada orang yang sederhana pemikirannya, lalu bertanya kepada saya, mengapa semua bertentangan, katanya. Kita diminta jamaah, tapi keharusan social distancing meminta kita untuk tidak berdekatan. Kita diminta untuk musafahah, tetapi dalam konteks menghindarkan wabah, kita harus physical distancing. Kita diminta untuk silaturahim, sekarang agak sulit kita melakukannya, saudaraku. Sehingga sampai pada satu pertanyaan penting, akankah
keadaan akan kembali normal seperti sedia kala. Saudaraku, kita tidak dapat menjamin bahwa akan kembali normal sebagai sedia kala, tetapi kita insya Allah bisa mengatakan akan kembali normal. Tetapi normal itu adalah normal baru, the new normal, dengan norma-norma baru, nilai-nilai universal lama, tetapi dengan norma-norma baru. Itulah makanya kita sekarang ini berpikir bahwa kita memasuki dunia baru Islam, the new world Muslim. Jadi jangan lagi kita merasa harus kembali kepada cara-cara yang dulu, bahkan norma-norma kontemporer, norma-norma temporal yang dulu. Karena nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Islam, normanya akan dirumuskan dalam konteks yang tidak seperti yang lama. Saudaraku, suka atau tidak suka, diantisipasi atau tidak, dipersiapkan atau tidak, kita harus masuk ke dunia baru Islam, di mana ajaran Tuhan dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya harus kita terjemahkan dalam konteks kekinian, dalam konteks dunia baru Islam. Yang menjadi imam kita adalah para ulama, yang menjadi imam kita adalah cerdik cendekia, yang menjadi imam kita adalah para pemimpin. Semoga dunia mengarah kepada yang lebih baik, dan di dalam dunia baru Islam itu, Islam akan jauh lebih baik. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fi hayatika ghaibatan tarwi al-hanaya wal hanin.